saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan kita boleh bersama-sama kembali memuji memuliakan nama Tuhan di pagi hari ini. Mari kita sama-sama satukan hati kita sambut Dia, kita puji Allah kita yang luar biasa besar dan ajaib. Sebelumnya mari sama-sama kita satukan hati kita di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau Allah yang luar biasa baik dalam kehidupan kami. Engkau layak disembah, Engkau layak dipuji ya Bapa. Biarlah nama-Mu tetap senantiasa kami muliakan dalam kehidupan kami, dan nama-Mu kami tinggikan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Layakkan kami menghampiri tahta-Mu ya Tuhan. Kami percaya dimanapun kami berada, Roh Allah ada bersama dengan kami, melawat setiap kami. Setiap kami yang merasakan hadirat Tuhan sungguh-sungguh diberkati di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Jadi dalam nama Yesus tidak ada satu iblis apapun yang dapat mencuri damai sejahtera. Tidak ada satu roh jahat yang sanggup membuat kami menjadi gagal fokus, karena biarlah hati pikiran kami senantiasa fokus kepada Tuhan. Terlebih ketika kami menghadap Engkau ya Bapa, Kau layakkan kami, Kau pagari kami dengan malaikat surga-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur, haleluya. Biarlah alam semesta memuji Engkau ya Tuhan, meninggikan Engkau. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Amin. Kau Allah yang besar, layak disembah dan ditinggikan, hanya Yesus Kristus. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga, bumi dan surga menyanyikan oh kemuliaan nama-Mu. Hosana. Angkat tangan saudara, katakan Hosana. Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Katakan layak dipuji, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Katakan layak dipuji, oh layak
dipuji, disembah, Kaulah yang Jesus, Raja atas segala raja, namamu besar, layak dipuji, layak dipuji, disembah, Kaulah yang berkuasa dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Oh, dengan segenap hatimu katakan, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Oh, layak dipuji, hanya Yesus yang layak disembah. Yes Lord, dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Katakan namamu, namamu besar termulia, namamu, namamu besar termulia. Hanya nama Yesus, Hosana, Hosana, Kau layak disembah, Yesus. Haleluya. Segenap hati kami menyembah-Mu Tuhan, Raja di atas segala raja, layak disembah dan tinggikan. Kau bertahta selama-lamanya Tuhan. Oh, Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, Raja. Selama-lamanya kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, sana, oh, sana, layak, layak. Haleluya, Jesus. Haleluya. Katakan haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ditinggikan, dimuliakan Engkau Tuhan. Haleluya. Jesus, Jesus. Haleluya. 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 Hosana, 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 bagi Raja mulia.
percaya, katakan Hosana. Hosana, lebih lagi Hosana. Hosana, 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 layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Katakan layak dipuji, layak dipuji, oh disembah, hanya Yesus selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Katakan namamu, namamu besar termulia. Namamu, namamu besar termulia. Iya Bapa, namamu besar termulia, Yesus Kristus Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami ya Bapa. Karena kami percaya dan yakin bahwa Engkau bertahta di atas pujian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah roh sukacitamu terus bertambah-tambah dalam kehidupan kami. Dan jikalau sebentar kami akan memuji Engkau lebih lagi ya Tuhan, biarlah kami sungguh-sungguh bersukacita memuji dengan segenap hati kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan menyembah. Sama-sama kita katakan, amin. Sama-sama kita bersukacita lebih lagi Bapak Ibu Saudaraku, kita pujikan, kecaplah dan lihatlah. Tepuk tangan bagi Allah kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah, oh, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat Allah yang mengasihiku, Allah yang peliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah, oh, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sekali lagi sama-sama katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan,
Allah yang memelihara, Allah yang pelihara, Allah yang memelihara. oh syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, oh Allah yang memeliharaku selamanya. Amin. Mari sama-sama kita lebih lagi menyerukan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Amin. Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Oh, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas. Tepuk tangan lebih lagi bagi Allah kita, haleluya. Serukan namanya, Yesus. Sama-sama dengan saya katakan, Tuhanku besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Oh, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas. Oh, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas. Oh, Yesus Raja, Yesus Raja di atas. Yesus nama di atas segala nama. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudaraku. Kita sama-sama sambut firman Tuhan dengan satu pujian, Dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanku, ingat
Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Benar Bapak Ibu Saudaraku, dia hanya sejauh doa. Mari setiap kita yang rindu mendengarkan suara Tuhan, hampiri dia di dalam doa kita. Dia ada di dekat kita dan dia akan menjawab setiap doa kita. Amin. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai, bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh. Berseru
hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Oh, dia hanya sejauh doa. Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur Tuhan Yesus baik di dalam segala situasi dan keadaan. Dia tetap Tuhan. Mari kita berdoa, siapkan hati untuk menerima suara penggembalaan hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka hati kami, pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu, tatanan yang sudah ada. Karena Engkau baik, merancangkan yang baik, supaya kami dapat menikmati setiap kehidupan yang telah Engkau berikan. Roh Kudus, urapi hamba-Mu, urapi semua umat jemaat-Mu yang mendengarkan firman, supaya menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, di dalam seri tatanan, di mana arti tatanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah aturan, tata tertib, sistem. Apa yang ada yang kita lihat, apakah di keluarga, di sekolah, di sebuah instansi, kantor, masyarakat, semuanya memiliki tatanan yang ada. Aturan-aturan, tata tertib, semuanya demi untuk kelancaran aktivitas sehari-hari. Begitu pula tatanan di mana kerajaan Allah, Allah pencipta langit dan bumi yang menciptakan seisi bumi ini dan alam semesta yang ada. Dia sang pencipta yang maha kuasa, penuh hikmat, menciptakan dengan firman-Nya. Apa yang Dia katakan jadi, maka itu jadi. Kuasa penciptaan itu terjadi. Begitu pula manusia yang diciptakan di antara semua ciptaannya, yang diciptakan menurut gambar Allah, yaitu manusia. Kita bersyukur sebagai manusia ciptaan Allah, penuh dengan hormat kodrat ilahi yang dinyatakan dalam hidup kita, karena memberikan gambaran Sang Pencipta. Namun sayangnya, setiap tatanan di mana ada pelanggaran dalam tatanan, maka terjadi kekacauan. Di dalam minggu yang ketiga, seri tatanan dengan judul pelanggaran tatanan. Bagi kita pengguna jalan, baik kendaraan bermotor, mobil, pejalan kaki, apabila tatanan, tata tertib yang ada di jalanan tidak kita patuhi, ataupun kita langgar, maka akan terjadi kecelakaan ataupun terjadi hal-hal yang buruk oleh karena tatanan tersebut dilanggar. Begitu pula tatanan di dalam sebuah keluarga, seorang suami, seorang istri, seorang anak maupun hubungan dengan orang tua dan anak. Ketika tatanan dalam keluarga tersebut dilanggar, maka terjadi kekacauan. Begitu pula dalam kehidupan manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, yaitu pelanggaran tatanan yang ada, sehingga mengakibatkan fatal dari turun demi temurun, di mana manusia membawa dosa turunan yang tidak bisa diselesaikan dengan manusia yang berdosa.
Tapi kita bersyukur oleh kematian Yesus di atas kayu salib. Sehingga pelanggaran tatanan hanya Yesus, yaitu Allah yang menciptakan langit dan bumi, Bapa yang mengaruniakan anak yang tunggal kepada kita. Dia datang ke bumi, hidup di antara kita, dan dia mati di atas kayu salib, menanggung segala pelanggaran kita, sehingga dia memikul dosa di atas kayu salib. Mari kita belajar bersama-sama lewat pelanggaran tatanan manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Lewat tatanan yang ada, kita belajar mengenal Sang Pencipta kita, sehingga kita sungguh-sungguh bisa menikmati kegiatan, menikmati hadirat Tuhan. Kita bisa menikmati tujuan dari penciptaan, baik kita sebagai manusia maupun ciptaan alam semesta yang ada di sekitar kita. Kita dapat memanfaatkannya dengan maksimal, memuliakan nama Tuhan. Mari kita belajar, kita sama-sama lihat di Kejadian pasal 3. Manusia jatuh ke dalam dosa. Kejadian pasal 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Kita lihat tatanan yang sudah Tuhan nyatakan, bahwa manusia diberikan tatanan untuk mengusahakan apa yang ada di Taman Eden dan beranak cucu dan sebagainya. Tatanan yang sudah diberikan kepada manusia yang diciptakan menurut gambar Allah. Tapi ketika pelanggaran tatanan terjadi, maka gambaran itu menjadi rusak. Apa yang sudah Tuhan percayakan, kita tidak dapat menikmati sepenuhnya. Dan iblis memakai ular yang paling cerdik dari segala binatang yang dijadikan Tuhan Allah. Ya, ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Siasat, tipu muslihat iblis dari dahulu sampai sekarang tetap menggunakan siasat, strategi memutarbalikkan fakta yang sesungguhnya dia tidak tahu. Dia memutarbalikkan, menjebak lewat perkataan, meragukan kebaikan Allah, bahwa dengan kata-kata yang disampaikan kepada perempuan, yaitu kepada Hawa, sehingga dia mau menjebak sesungguhnya apa yang Tuhan katakan kepada mereka. Kita lihat jebakan siasat dari iblis yang masih terus berkumandang sampai zaman ini. Dengan hoax yang ada, memfitnah, sebar kebencian, keraguan, memutarbalikkan fakta, menjebak lewat perkataan, semuanya tujuannya untuk menjatuhkan, untuk membuat umat orang percaya, untuk meragukan kebaikan Tuhan. Hendaklah kita sungguh-sungguh menyadari hal ini, sehingga kita tidak terjebak dengan perkataan-perkataan yang tidak benar, perkataan-perkataan yang menyebar fitnah dan kebencian, dan kata-kata kotor yang dilontarkan. Iblis dengan siasatnya mengotori, mau menjebak. Namun kita sebagai orang percaya yang sungguh-sungguh mau hidup di dalam tatanan kerajaan Allah, ada penyertaan Roh Kudus menolong kita sehingga kita menang atas setiap ujian dan cobaan. Ingat, iblis menjebak, menjatuhkan. Namun Roh Kudus menolong kita, mengingatkan kita, menginsafkan kita akan jalan-jalan kita.
Seseorang yang meragukan kebaikan Allah sehingga membuat dia tidak percaya kebaikan Allah sepenuhnya, dia tidak akan taat kepada perintah-perintahnya. Seseorang akan ragu akan perkataan Tuhan, akan membuat dia bimbang di dalam hidupnya, dan dia tidak dapat apa-apa dari setiap janji Allah, karena dia bimbang, karena dia ragu akan Tuhan. Seseorang yang kurang percaya atau tidak percaya kepada Tuhan dan janji-janjinya, maka dia tidak bisa menerima, tidak bisa menikmati janji-janjinya Tuhan. Semuanya lewat celah yang ditawarkan oleh iblis, dan manusia meresponi akan jebakan itu. Kita lihat di ayat 2, lalu saat perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Sesungguhnya iblis tidak tahu persis apa yang Tuhan sampaikan, rencanakan. Namun dengan jebakan iblis, sehingga Hawa menyampaikan apa yang Tuhan sudah sampaikan, di mana dia katakan bahwa semua pohon-pohonan buah yang ada di dalam taman ini boleh kami makan. Bayangkan, seandainya ada 1000 macam buah pohon-pohonan yang ada dalam taman, boleh kita makan. Namun tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Tuhan katakan jangan kita makan ataupun raba buah itu, karena konsekuensinya nanti kamu mati. Namun manusia cenderung 1000 kesempatan yang Tuhan katakan boleh lakukan, ada satu yang tidak boleh. Manusia cenderung memilih yang tidak boleh malah dilakukan. Yang boleh tidak dilihatnya, namun yang tidak boleh itu yang dipilih. Ingat, seperti suara pembelaan minggu yang lalu, manusia dengan hakikatnya diberikan free will, kehendak bebas untuk memilih jalannya, untuk mempercayai Tuhan atau meragukan, untuk taat atau tidak taat, memilih untuk menyerahkan diri atau mengeraskan hati. Namun sekiranya kita mendengarkan firman Tuhan, kita lembutkan hati kita, meresponi setiap tuntunan firman Tuhan, Roh Kudus ada menemui kita pribadi pas pribadi. Roh Allah tinggal di dalam kita, berkarya dan bekerja. Awal dari sebuah dialog dengan iblis, membuka celah sehingga manusia dipermainkan dan terjebak dan jatuh di dalam dosa. Mari saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, di zaman seperti sekarang ini, iblis meracuni, menjebak dengan perkataan, memutarbalikkan. Jangan kita membuka celah untuk bercakap-cakap, berdialog dengan kuasa-kuasa gelap apapun. Karena kita tahu ketika celah diberikan, maka iblis menjatuhkan dan membuat kita tidak berdaya. Saudara terkasih, untuk itu kita juga butuh saudara seiman saling mengingatkan. Adam dan Hawa, mereka diciptakan di mana Adam mendapatkan firman. Seharusnya dia juga mengingatkan istrinya apa yang sudah Tuhan katakan supaya tidak boleh dilanggar. Pelanggaran tatanan yang ada akan mengakibatkan fatal, yaitu kematian. Ayat 4, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ciri utama si iblis yaitu dusta. Dia memberikan angan-angan bahwa manusia sesungguhnya
Tuhan menutupi sesuatu dari manusia, sehingga manusia tidak bisa mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Ciri khas dari iblis menyerang kita adalah membuat kita ragu akan kebaikan Tuhan yang sepenuhnya kita harusnya percaya, namun membuat kita meragukan kebaikan Tuhan di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah ujian, di tengah-tengah kondisi situasi seperti sekarang ini. Baik dalam hal kesehatan, dalam hal hubungan, baik di dalam hal pekerjaan, ekonomi, apapun yang kita hadapi, jangan kita ragukan kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus baik setiap saat. Kebaikan Tuhan tidak dibatasi oleh pikiran kita, perasaan kita, maupun pengalaman kita yang terbatas ini. Baiklah kita sungguh-sungguh tenggelam di dalam kasih-Nya, tenggelam di dalam kebaikan-Nya, karena kebaikan Tuhan membuka mata kita untuk akan kebaikan yang lebih dan lebih lagi. Kebaikan Tuhan begitu luas, begitu dalam kasih-Nya, kuasa-Nya dalam bagi hidup kita sekalian. Iblis menciptakan sebuah suasana keraguan dalam hidup manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Memberikan mereka pengharapan palsu, angan-angan yang sesungguhnya bukan kebenaran. Dan manusia pertama jatuh, terjebak oleh karena hal ini. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, orang benar hidup oleh iman. Itu bukan berarti kita hidup di angan-angan, tetapi kita hidup menghadapi kenyataan dengan kepastian Yesus menyertai kita. Firman-Nya kita pegang teguh menghadapi ujian-ujian kehidupan ini. Proses yang kita lewati, Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia tidak pernah membiarkan kita sendiri. Asalkan kita tidak ragu, namun percaya sepenuhnya Tuhan Yesus baik. Apa yang disebarkan oleh iblis membuat keraguan, sehingga manusia meragukan kebaikan Tuhan. Ayat 6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Awal dari apa yang kita lihat, panca indera apa yang kita dengar, adalah gerbang kita untuk mentaati firman Tuhan. Apakah kita jatuh dan kita terjebak dengan perkataan si iblis? Perhatikan apa yang kita lihat hari-hari ini. Dari tontonan yang kita lihat hari-hari ini. Internet yang begitu bebas. Ketika orang tidak ada di sekitar kita, apa yang kita tonton, apa yang kita lihat, itu adalah sangat mempengaruhi. Kalau kita menonton hal-hal yang tidak benar, berarti celah bagi iblis bekerja. Ketika melihat, maka buah pohon itu baik untuk dimakan, sedap kelihatannya, menurut keinginan dari Hawa. Menarik hati. Ketika kita melihat begitu banyak hal yang ada di internet, banyak hal yang positif, tapi juga begitu banyak hal-hal yang negatif. Kalau kita tidak peka, tidak sungguh-sungguh mawas diri apa yang kita tonton sehari-hari, maka itu akan menjadi jebakan iblis sehingga kita jatuh di dalam dosa. Dalam konteks Adam dan Hawa, Hawa khususnya, dia melihat buah pohon itu baik untuk dimakan, sedap kelihatannya, dan menarik hati. Karena memberi pengertian, lalu dia makan dari buahnya
dimakannya diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Kita lihat konteks ini. Hawa membuka celah. Namun Adam sebagai suami yang harusnya memberikan teguran nasihat supaya Hawa tidak melanggar tatanan yang ada di Taman Eden yang sudah Tuhan berikan. Namun suaminya bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Kita lihat pelanggaran tatanan manusia pertama ini terus berentetan kepada pelanggaran lain-lainnya. Ketika mereka berkeluarga, mempunyai keturunan, sampai keturunan demi keturunan berlangsung. Pelanggaran tatanan menghancurkan manusia. Setiap pelanggaran akan ada konsekuensinya. Harus dipertanggungjawabkan. Baik bagaimana kita menggunakan uang, dengan apa yang kita pakai mata kita, tangan kita sehari-hari. Mulut ucapan kita yang keluar dari mulut kita harus dipertanggungjawabkan. Apabila melanggar tatanan yang sudah Tuhan tetapkan, baik di keluarga maupun di tempat pekerjaan maupun di tempat pelayanan, setiap pelanggaran tatanan pasti ada konsekuensinya. Untuk itu mari perhatikan seksama bagaimana kita hidup. Karena tatanan yang ada bukan menyusahkan kita, tapi tatanan yang ada supaya kita bisa bebas melakukan kehendak Tuhan. Setiap tatanan yang ada, bahkan hukum Taurat yang diberikan, 10 hukum Taurat lewat Musa, yang Tuhan sudah berikan. Perintah yang pertama, kedua, sampai perintah yang terakhir, semuanya dengan tujuan supaya manusia bisa memuliakan Tuhan dan bisa memberkati sesamanya. Di dalam perjanjian baru, 10 perintah Allah tercakup di dalam hukum kasih. Kasihilah Allahmu dan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu seperti mengasihi dirimu sendiri. Kita lihat setiap tatanan bertujuan untuk menolong kita bisa bebas melakukan kehendak Tuhan. Rencana Tuhan digenapi. Contoh, di sebuah kelas atau sekolah, aturan-aturan yang ada, tata tertib yang ada, tujuannya bukan untuk membatasi, tapi tujuannya supaya setiap anak didik dapat maksimal dalam studi mereka untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka, bahkan untuk mendapatkan ilmu yang didapatkan lewat institusi pendidikan tersebut. Begitu pula di dalam keluarga, tatanan yang ada di dalam keluarga. Suami, kasihilah istrimu. Istri, tunduklah kepada suamimu. Anak-anak, hormatilah orang tuamu. Dan sebagainya. Tatanan di dalam keluarga, apabila terjadi pelanggaran, maka tidak ada damai sejahtera. Tidak mungkin kita doakan damai sejahtera apabila pelanggaran tatanan terjadi. Tidak ada pemberesan, tidak mungkin ada pemulihan. Adam dan Hawa, pelanggaran tatanan yang terjadi, tidak bisa terjadi pemulihan tanpa Allah sendiri yang turut bekerja. Ketika dia menyerahkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, dia menyerahkan anaknya, dia mengutus anaknya ke dunia dan tinggal bersama kita, hidup di antara kita, dan dia mati di kayu salib, taat sampai mati. Pada hari yang ketiga dia bangkit. Kita lihat, kita lanjutkan. Jangan izinkan pelanggaran
tatanan apapun, sekecil apapun, keinginan mata, keinginan daging, apa yang didengar, semuanya harus disaring lewat firman Tuhan. Ketika kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, Roh Kudus menolong kita, mengingatkan kita lewat pembacaan firman Tuhan yang kita baca setiap hari, maupun khotbah-khotbah yang kita dengar langsung ataupun lewat YouTube channel seperti ini. Maka Roh Kudus mengingatkan, jangan kompromi dengan pelanggaran apapun, pelanggaran yang kita anggap sepele, tetapi dia adalah rubah-rubah kecil yang akan menjatuhkan kita apabila kita tidak ada pemberesan. Setiap keputusan yang kita ambil harus berdasarkan kebenaran Alkitab. Untuk itu, setiap anak Tuhan harus rajin membaca firman. Izinkan Roh Kudus menginterpretasi firman itu sendiri, supaya kita menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan berikan hikmat pada saudara dan saya, memberikan pengertian pada saudara dan saya, sehingga kita dapat mengaplikasikan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Kita lanjut di ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Kondisi manusia, mereka menyadari ada sesuatu yang terjadi oleh karena pelanggaran tatanan yang ada. Mata mereka terbuka dan sadar ternyata mereka telanjang. Mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Usaha manusia tidak bisa menutupi pelanggaran tersebut. Upaya manusia tidak sanggup menghapus dosa pelanggaran tatanan. Dosa ada konsekuensi yang tidak dapat ditawar-menawar. Dosa sudah pasti ada penghukuman, ada konsekuensi. Namun, ada kabar baik bagi saudara dan saya yang mau membuka hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita sebagai orang yang sudah percaya, kita menghargai kasih karunia Allah dengan bertobat sungguh-sungguh, tidak mempermainkan tatanan yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup orang percaya. Tatanan tersebut ada di dalam kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita hidup dengan sesama, bagaimana kita hidup di hadapan Tuhan, bagaimana kita pelihara iman, bahkan juga alam sekitar kita, bagaimana kita menyikapi, mempergunakan apa yang sudah Tuhan percayakan sebaik-baiknya untuk dipertanggungjawabkan dan memuliakan Tuhan. Kabar baik adalah ketika kita mau mengaku dosa kita, kita mau sungguh-sungguh datang kepada Dia yang sanggup menghapus dosa kita, maupun semerah kirmizi, Dia akan membuat putih seperti salju. Tuhan berikan kita pikiran baru, pikiran Kristus. Manusia lama sudah berlalu, manusia baru telah tiba. Di mana manusia pertama, Adam dan Hawa, dosa yang dikandung dari turun-temurun berlanjut. Namun semua itu dapat dipatahkan ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita lihat di 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Kita perhatikan dosa yang dikandung dari Adam dan Hawa,
turun-temurun bagi orang yang sungguh-sungguh membuka hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Yesus karyanya sempurna di atas kayu salib telah menanggung dosa kita, maka kita tidak lagi menanggung rasa malu, kekecewaan, kepahitan, kesedihan, maupun juga pelanggaran yang harusnya dihukum dengan maut. Namun Tuhan sudah pikul semuanya di atas kayu salib. Untuk itu, dalam waktu 2 minggu ke depan, kita akan memperingati kematian Yesus lewat Jumat Agung, maupun kita merayakan Paskah, yaitu kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Hai maut, di mana sengatmu? Tidak ada lagi sengat, karena Yesus telah menanggung semua kutuk, sakit penyakit, kemiskinan, kutuk turunan, kutuk kegagalan, semuanya telah Yesus pikul di atas kayu salib, dan Dia katakan, sudah selesai. Mari saudara terkasih, setiap pelanggaran tatanan, tidak ada jalan lain kecuali kita datang mengakui di hadapan Tuhan bahwa Dia Allah yang setia dan adil, mengampuni segala dosa kita. Tidak ada dosa yang kecil atau dosa besar. Dosa adalah dosa. Pelanggaran adalah pelanggaran. Di mana dosa dari kata, di mana seseorang meleset dari rencana Tuhan. Apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup seseorang, apabila seseorang lari dari panggilan Tuhan atau keluar dari jalurnya Tuhan, tatanan Tuhan, maka yang terjadi adalah penyelewengan, yang ada terjadi adalah kekacauan, yang terjadi adalah hiruk pikuk karena tatanan yang dilanggar. Mari kita lanjut dari kisah Adam dan Hawa. Manusia pertama jatuh dalam dosa, pelanggaran tatanan. Ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Kita lihat ketika manusia, di mana pelanggaran tatanan terjadi, manusia mendengar bunyi langkah Tuhan berjalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, yang harusnya manusia bisa menikmati perjalanan bersama Tuhan, namun rusak, namun menjadi putus hubungan itu oleh karena pelanggaran tatanan. Tuhan tidak membenci kita, tetapi pelanggaran tatanan itu membuat kita tertuduh, membuat kita terdakwa. Tuhan tidak benci kita, Dia benci pelanggaran, tapi Dia tidak benci kita. Kita yang melanggar tatanan tersebut kembali berjalan di dalam jalan yang benar. Kita lihat bagaimana solusinya. Biarlah pada hari ini, ketika firman Tuhan ini disampaikan, mungkin ada pelanggaran dalam hidup saudara, dalam hal keuangan, dalam hal hubungan, dalam hal tatanan keluarga, dalam hal kepahitan kebencian satu yang lain, tidak mengampuni, dalam hal kecurangan yang ada, pelanggaran tatanan yang ada. Larikan diri dari panggilan Tuhan. Biarlah pelanggaran tatanan itu kita mau bawakan diri, serahkan diri kepada Tuhan. Sesungguhnya Tuhan tahu bahwa kita sudah melanggar. Namun Tuhan tetap memanggil, "Di manakah engkau?" Dia memanggil, "Di manakah engkau?" Ayat 10. Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Efek dari pelanggaran tatanan adalah ketakutan. Orang-orang yang
sedikit-sedikit takut. Pelanggaran tatanan membuat manusia takut karena kondisinya diketahui. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dia tahu, dia maha tahu, dia sangat amat mengasihi saudara dan saya. Dia sangat ingin kita dipulihkan kembali kepada tatanannya. Namun pelanggaran memang harus didiam, harus dihadapi, harus dikonfrontasi. Pelanggaran tidak bisa lewat begitu saja. Seseorang yang melanggar tatanan, dia akan dikejar oleh hati nuraninya sendiri karena melanggar tatanan itu. Sekalipun manusia tidak melihat, sekalipun manusia yang lain tidak tahu, namun Allah maha tahu. Ayat 11, firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Sesungguhnya Tuhan tahu semua itu. Namun tetap Tuhan bertanya, ingin sebuah kejujuran dari Adam. Yesus sebagai pengantara kita, dosa kita sebesar apapun, sekecil apapun, pelanggaran kita, hanya Dialah menjadi pengantara. Kita yuk lihat di 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai ayat 6. 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 6. Kristus pengantara kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal, Allah yang Esa. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Ayat 3, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Pelanggaran tatanan, sesungguhnya tidak ada kebenaran. Karena ada pendusta menjebak kita, iblis, di mana kita membuka celah sehingga kita jatuh di dalam pelanggaran tersebut. Tetapi barang siapa, ayat 5, barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam hidup, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu datang ke dunia, menjelma sebagai manusia, hidup di antara kita, manusia. Dia memberi contoh bagaimana seorang manusia yang bisa memilih taat kepada perintah-perintah Allah Bapa. Dan Yesus telah membuktikan bahwa manusia dimampukan. Ada pertolongan di mana Tuhan menyertai sehingga kita mampu untuk hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kita lanjut kembali di Kejadian pasal 3 ayat 12. Kita lihat di mana celah yang dibuka, di mana sampai pelanggaran tersebut Tuhan mengetahui, namun tetap Tuhan bertanya karena Tuhan ingin sebuah kejujuran, pengakuan dari manusia. Ayat 12, manusia itu menjawab, yaitu Adam, manusia pertama. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan. Ayat 13, kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka
kumakan. Kita bayangkan, lihat, di mana manusia, yaitu Adam, manusia pertama, dikonfrontasi oleh Tuhan, bertanya, apakah engkau makan dari buah, dari pohon yang dikatakan tidak boleh, ya. Namun manusia bukannya mengaku, tetapi manusia menyalahkan perempuan yang Tuhan tempatkan. Sesungguhnya bukan perempuan itu yang disalahkan, tapi disalahkan Tuhan yang tempatkan perempuan itu. Manusia sering kali mengambil dalih alasan pelanggaran tatanan yang ada oleh karena A, oleh karena B, oleh karena C. Sesungguhnya tidak ada alasan untuk kita melanggar. Karena hidup kita sudah Tuhan cukupi, Dia yang puaskan kehidupan kita seperti Adam dan Hawa di Taman Eden yang begitu indah, begitu luar biasa di dalam hadirat Tuhan bersama penciptanya, menikmati alam semesta yang ada, binatang maupun juga burung dan semua lingkungan yang ada, begitu indah di Taman Eden. Namun mereka tidak melihat semua itu. Namun manusia pertama menyalahkan perempuan yang Tuhan tempatkan di sisiku. Di tengah-tengah pelanggaran ini, jangan kita menambah pelanggaran lagi. Sesungguhnya mari kita akui di hadapan Tuhan, kita rendahkan hati kita di hadapannya, sehingga pelanggaran kita Dia tidak perhitungkan, karena Yesus telah menanggung semuanya. Manusia pertama katakan perempuan. Namun lalu firman Tuhan berkata pada perempuan, apakah yang telah kau perbuat ini? Namun perempuan sama dengan Adam, menyalahkan ular itu. Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Sesungguhnya kalau kita perhatikan, orang lain bisa menjebak kita dengan perkataan membuat kita emosi. Tapi yang memilih untuk emosi adalah kita sendiri. Seringkali kita menyalahkan orang lain sehingga kita menjadi kecewa. Sehingga orang lain sesungguhnya tidak perlu kita kecewa, karena kita sendiri menaruh pengharapan kepada manusia yang terbatas sehingga kita kecewa. Di dalam Tuhan tidak ada kecewa. Kenapa? Tuhan tidak pernah mengecewakan saudara dan saya. Kita kecewa karena kita taruhkan pengharapan kepada manusia, bukan kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan. Manusia bisa mengecewakan karena manusia terbatas. Seringkali kita menyalahkan gara-gara A, gara-gara B, gara-gara kejadian ini, gara-gara itu, sehingga kita menjadi pahit. Padahal pilihan pahit adalah diri sendiri. Pilihan untuk mengampuni adalah diri sendiri. Apabila kita mau melakukan firman Tuhan untuk mengampuni, Roh Kudus memampukan kita mengampuni. Di dalam doa Bapa kami juga ada, ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita ingin mendapat pengampunan, kita mau mengampuni orang lain. Mari saudara terkasih, setiap pelanggaran tatanan, jangan lagi ada alasan-alasan menyalahkan orang lain karena kekacauan yang terjadi. Tetapi kita ambil sebuah tanggung jawab, merendahkan hati, datang mencari Tuhan, sehingga Roh Kudus singkapkan pada kita, sehingga kita mampu keluar sebagai pemenang lewat kemelut keadaan, kondisi, situasi yang ada. Kita lanjut di ayat 14. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu. Tadi Tuhan berfirman yaitu kepada Adam, manusia, yaitu lalu kepada Hawa, sekarang kepada ular. Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Saat ini Tuhan sudah tidak bertanya kepada ular ini dan itu, tapi Tuhan berfirman, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak, di antara segala binatang hutan, dan perutmu lah engkau akan menjalar,
debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Ular. Sampai sekarang ini ular diasosiasikan dengan iblis. Di mana ular begitu licik, begitu memperdayakan dan sebagainya, dan menggambarkan iblis. Ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Apa yang Tuhan sudah firmankan. Kita lihat dari keturunan, yaitu Adam dan Hawa. Sekalipun mereka bersalah, sekalipun pelanggaran tatanannya ada, namun betapa kasih Tuhan bagi manusia ciptaannya, memberikan mereka kesempatan untuk datang kembali lewat pengorbanan Yesus di atas kayu salib, sehingga dosa kita diampuni, pelanggaran kita dihapus. Karena Yesus telah menanggung aib, telah menanggung kutuk, telah menanggung cacian, makian, semuanya sudah dia pikul di atas kayu salib. Lewat kelahiran, yaitu manusia, di mana Yesus lahir dari perawan Maria. Manusia pertama tidak taat. Manusia kedua, yaitu Yesus, yang lahir dari perawan Maria. Yesus, manusia yang kedua ini. Dialah yang kalahkan maut di atas kayu salib. Dia melucuti segala pemerintah-pemerintah, kuasa-kuasa kegelapan yang ada, di penghulu-penghulu yang ada, oleh kuasanya yang tak terbatas. Karena segala kuasa di bumi, di surga, ada di dalam tangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 16, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Ayat 17, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semua susah payah yang dimaksudkan ini bukan sesuatu yang manusia nikmati, tapi sebuah keluh kesah, penderitaan yang sungguh-sungguh, air mata yang mengalir karena kesusahan. Manusia pertama dan Adam dan Hawa, karena pelanggaran tatanan, kesusahan yang mereka alami, turun-temurun diwariskan karena pelanggaran tatanan. Untuk itu betapa ngerinya, untuk itu betapa seriusnya pelanggaran tatanan. Tatanan kerajaan Allah ada di dalam firman-Nya. Pelanggaran tatanan kita harus serius untuk sungguh-sungguh mengaku di hadapan Tuhan, untuk sungguh-sungguh bertobat. Cara berpikir kita, ucapan kita, perbuatan kita, kita rela untuk dikoreksi, sehingga Roh Kudus berkarya menolong kita luput dari hukuman Tuhan. Pelanggaran tatanan yang ada, yang terjadi, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus yang dapat memikul hukuman tersebut yang mengerikan. Ayat 18, kita lanjut. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Itulah manusia yang melanggar tatanan. Manusia di seri kedua minggu yang lalu, di judul manusia,
manusia betapa indahnya diciptakan menurut gambar Allah, memiliki kehendak bebas. Manusia rohani bisa berjalan bersama Tuhan. Manusia mempunyai sosial interaksi dengan sesamanya, bisa menikmati. Namun karena pelanggaran tatanan, maka manusia bisa saling membunuh, saling kejam satu dengan lain. Kita lihat Adam dan Hawa, keturunannya Habel maupun Kain. Pembunuhan yang pertama terjadi. Kita lihat turunan demi turunan, kekacauan yang terjadi dalam keluarga maupun dalam kelompok masyarakat. Begitu banyak terjadi kekacauan. Semuanya berasal dari pelanggaran tatanan. Untuk itu kita tidak bisa putus hukuman tersebut. Hanya Yesus yang menanggung begitu hebat hukuman tersebut, sehingga kita diluputkan dari hukuman maut, kekalan selamanya. Yang paling mengerikan, hubungan kita putus dari Tuhan. Itu yang paling mengerikan. Bagaimana kita bisa jauh hidup dari luar dari Tuhan? Bagaimana mungkin kita bisa hidup tanpa hadirat Tuhan? Tidak mungkin. Kita lihat di ayat berikutnya, ayat 20. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Lewat Hawa menjadi ibu semua yang hidup, keturunan ini lahir. Kita lanjut di ayat 21 dan 22. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Kejadian pasal 3 ayat 23 dan 24. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Tatanan yang dilanggar, konsekuensinya mereka tidak di dalam Taman Eden. Mereka diusir dari Taman Eden, mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Manusia mengalami kesusahan demi kesusahan, sakit penyakit, keluh kesah, peluh, dan sebagainya, menjadi bagian dari manusia yang jatuh dalam dosa. Namun ingat, kita bersyukur oleh kasih karunia Tuhan, kita diselamatkan. Kita akan memperingati, yaitu kematian Yesus di atas kayu salib yang kita sebut Jumat Agung, maupun merayakan hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Paskah. Sebagai ayat penutup, mari kita buka Roma 3 ayat 23 dan 24. Roma 3 ayat 23 dan 24. Dalam perikop semua manusia adalah orang berdosa. Ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Semua manusia telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan ini yang sungguh-sungguh mengerikan. Kemuliaan Allah tidak lagi, sudah hilang karena pelanggaran tatanan. Namun kasih karunia kita dibenarkan karena penebusan Yesus Kristus. Mari kita tutup doa dalam firman ini.
Bapa, terima kasih kebenaran firman Tuhan, ya dan amin. Kami manusia yang berdosa, namun oleh kasih karunia Allah, Yesus Kristus yang mati di kayu salib, bagi kami yang percaya padamu, kami diselamatkan. Kami tidak anggap enteng pelanggaran tatanan. Kami sungguh-sungguh mau mawas diri, mau hidup suci, hidup takut akan Tuhan, hidup di dalam tatanan-tatananmu. Ketetapan, perintah-perintahmu, suaramu, kami mau mendengarkan dan melakukannya. Tuhan, tolong umatmu, berikan kekuatan yang lemah, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang bimbang Tuhan teguhkan, supaya tidak ada satupun yang ragu akan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Yesus Kristus, Engkaulah pengharapan kami yang hidup, kekuatan kami, sukacita kami, dan Engkau yang menanggung segala dosa kami di atas kayu salib. Engkau katakan, sudah selesai. Terima kasih Bapa atas firman-Mu, materaikan ya Roh Kudus, sehingga kami menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Yesus. Mari saudara terkasih, angkat kedua tangan untuk terima ucapan berkat imam. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, mari angkat kedua tangan, terimalah ucapan berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Maranatha, Yesus datang kembali yang kedua. Dalam nama Yesus, amin.